وجنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal amru ath-thani an taj'alaha kullaha lillah لأن الإنسان لو جعل لغير الله تبارك وتعالى شيئا من العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد فإذا جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في العبادة شريك أحسن الله إليك. فإذا جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في العبادة ولو في الشيء قليل منها أبطل العبادة كلها. استمر. والشرك في العبادة مثل السم في الطعام إذا وضع السم في بعض الطعام أفسد الطعام كله وأتلفه أجمع. ومن الذي أحسن الله إليك. ومن الذي يقبل طعاما وضع في بعضه السم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الشيخ حفظه الله تعالى والأمر الثاني أن تجعل العبادة كلها لله. Kau menjadikan ibadah ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. لأن الإنسان لو جعل لغير الله تعالى شيئا من العبادة. Kalau misalnya manusia menjadikan selain Allah Ta'ala sesuatu objek ibadah walaupun sedikit, abtala dinahu kullah, bisa menghancurkan keagamaannya seluruhnya, bisa keluar dari Islam kalau syirik besar walaupun sedikit. لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. Karena ibadah enggak bisa disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Ini bisa, ini pas. Tapi jangan ke pintu Rafi aja. Ya, فإذا جعل مع الله سبحانه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها. Dan syirik dalam ibadah seperti as-sum fi at-ta'am, racun dalam makanan. Idza wudi'a as-sum fi ba'd at-ta'am afsada at-ta'ama kullahu wa atlafahu ajma'ah. Antum ada kerjaan ni ya? Enggak usah peringat masalah. Wa man alladhi yaqbalu ta'aman wudi'a fi ba'dihi sum. Kalau manusia aja tidak menerima makanan yang di dalamnya ada racun, maka walillahil mathalul a'la. Allah tidak akan menerima ibadah yang di dalamnya ada kotoran. Maksud kotoran di sini kesyirikan dan pembatal amalan. Jadi kita ini beribadah lillahi ta'ala, dan itu asal pertama untuk keislaman kita, ikhwan. Sebelum segalanya harus menghadirkan qalbu dalam seluruh ibadah, apalagi berkaitan dengan ilmu ini lillahi ta'ala. Bukan hal yang ringan walaupun mudah diucapkan, tapi di prakteknya ini tantangan ini selalu ada. Dan dengan tantangan tersebutlah nilai dan derajat Allah Ta'ala akan berikan. Di antara hal yang membuat kita insyaallah
dipermudah oleh Rabb kita Azza wa Jalla dalam ikhlas untuk beribadah, terutama di masalah ilmu, adalah sifat istighna 'anil nas dan iftiqar ila Allah. Itu dua itu tanamkan di antum. Istighna 'anil nas dan iftiqar ila Allah. Istighna 'anil nas itu apa, ikhwan? Merasa cukup daripada kebaikan manusia. Antum tidak butuh, bukan tidak butuh, tidak menuntut manusia untuk baik sama antum. Ya. Tapi antum tuntut diri antum berbuat baik pada manusia. Jadi istighna 'anil nas. Jangan berharap banyak pada manusia. Jangan berharap banyak pada manusia. Namun itu harus dibalance juga dengan apa? Dengan iftiqar ila Allah. Merasa fakir kepada Allah. Maka insyaallah kalau dua itu tertanam betul-betul di hati antum, khauf dan roja antum dan cinta antum hanya untuk Allah Ta'ala. Adapun manusia hanyalah wasilah, bukan tujuan. Dan antum tidak akan kecewa ketika antum dikhianati oleh orang. Ya kecewa secara tabi'i, tapi bukan kecewa secara hakiki sampai kemudian tidak mau lagi belajar, enggak. Ya, maka terus istiqamah. Suatu kekonyolan kalau misalnya antum misalnya anda dikecewakan sama Rafi'i. Anda tahu Rafi'i kemudian mentahdzir anda di Kalisari. Jangan enggak. Terus anda tahu dia mentahdzir anda. Akhirnya anda ngambek dan enggak mau pernah ngajar lagi. Enggak pernah mau ngajar lagi. Maka kenapa kok bisa seperti itu? Karena anda tidak merasa istighna dari Rafi'i. Coba enggak perlu dengan tantangan Rafi'i di Kalisari. Maka anda terus saja istiqomah kajian, enggak terganggu sampai stuck kajiannya, enggak. Maka istighna 'anil nas. Kalau antum sudah terbiasa dengan itu, tidak berharap pada orang-orang, maka insyaallah ibadah antum lebih bisa ikhlas insyaallah. Antum melihat dan memandang orang-orang itu makhluk sebagaimana antum makhluk. Dan antum harus memandang bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan antum segala yang antum dapatkan sampai sekarang tanpa antum minta sebelumnya. Allah telah mengadakan antum sehingga ada sekarang bukan karena request antum ketika masih menjadi air mani, enggak. Allah Ta'ala adakan. Dan hanya Allah yang mampu melakukan segala hal yang Dia lakukan untuk antum. Sementara manusia, mereka hanya mampu melakukan untuk antum apa yang bisa mereka lakukan saja. Dan itu kemampuan mereka pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala memberikan antum dan Allah tidak membutuhkan feedback antum. Allah memberikan antum segala kebaikan dan tidak membutuhkan feedback dari antum. Tapi Allah memerintahkan antum untuk memberikan feedback yang baik, yaitu berupa tauhid dan ibadah benar. Dan itu pun tidak bermanfaat bagi Allah, namun akan kembali manfaatnya buat antum juga, gitu loh. Itulah hubungan antara Allah dengan makhluk. Namun antar makhluk saling menolong tidaklah, nah ini kaidah juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidaklah manusia menolong antum melainkan ada tujuannya. Tidaklah manusia menolong antum melainkan ada kebutuhannya, pasti begitu. Enggak ada manusia menolong antum secara zat tanpa ada keinginan feedback. Maksudnya feedback ini enggak mesti dari antum. Paham enggak? Walaupun orang itu tulus, pasti dia itu menolong antum tulus. Pasti mengharapkan sesuatu dari perbuatannya. Jadi tidak serta-merta menolong secara zat karena dia secara zat manusia ini secara zat maha menolong. Enggak, hanya Allah yang seperti itu. Enggak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala menolong antum bukan karena Allah mengharapkan feedback dari antum, enggak. Karena feedback dari antum tidak bermanfaat bagi Allah. Maksudnya tidak akan menambah kekayaan Allah, tidak pula menguranginya. Paham enggak? Manusia manapun, setulus apapun, seustad apapun dia, kalau dia menolong antum, membantu antum, menasihati antum, merangkul antum sebaik-baik perbuatan yang dia lakukan, pasti ada keinginan ustaz ini.
Imma keinginan duniawi, imma keinginan ukhrawi, atau mungkin digabung. Jadi bukan secara zat manusia ini menolong antum, bukan. Melainkan ada keinginan maslahat untuk dirinya juga gitu. Begitu. Orang yang tulus berinfak, bantuin antum, mungkin orang ini tulus betul, tapi dia itu ingin melakukan itu supaya apa? Masa depannya cerah, dapat surga, gitu. Manusia seperti itu. Maka kalau antum tahu seperti itu, antum dengannya sama-sama muftaqir ila Allah, sama-sama butuh sama Allah, sama-sama fakir. Ya. Jadi istighna 'anil nas dan iftiqar ila Allah azza wa jalla. Ya, gitu. Nah, juga ada 3 hal. Pertama, ada 3 hal. Yang pertama adalah sebentar Anda berusaha mengcapture, mengingat. 3 hal ini juga bisa membantu untuk antum memupuk iftiqar ila Allah dan istighna 'anil nas. Jangan berharap diberi oleh manusia karena kamu akan terendah nanti jadinya. Maksudnya siapa yang berharap pada manusia, dia akan merendah pada manusia. Ya kan? Siapa yang tidak berharap pada manusia, dia akan merasakan semua manusia sama. Itu 2. Dan yang ketiga, siapa yang berbuat ihsan pada manusia, maka manusia akan menjadi budaknya, tawanannya. Itu 3 derajat yang beda itu. Siapa yang berharap pada manusia, maka dia akan diperbudak manusia. Yang kedua, siapa yang tidak berharap pada manusia saja, dia akan melihat manusia sama semuanya sama dirinya. Enggak ada apa-apa, sama aja saya sama dia sama kok. Saya enggak butuh dia, ya sudah biasa aja gitu. Tapi mau yang afdal, siapa yang berbuat ihsan pada manusia, maka manusia akan menjadi tawanan dia. Antum dalamin deh tuh. Iya, memang ini kalam asar salaf ini. Ya, dituturkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi siapa yang berharap pada manusia, berharap pada huluran manusia, berharap di sini maksudnya betul-betul menggantungkan diri pada manusia, maka dia akan diperbudak manusia. Walaupun manusia tersebut yang memberi antum tidak memperbudak antum, tapi antum akan terbudakkan dengannya. Antum akan merasa berhutang dengannya. Antum akan menghambakan diri dan menundukkan diri padanya. Begitu. Kalau kita berharap pada manusia. Maksudnya berharap di sini berharap betul-betul total dan sampai menggantungkan keinginan. Enggak. Ya. Sekarang misalnya antum enggak bermaksud apa-apa, enggak maksud. Misalnya antum berharap pada donatur misalnya. Ya. Antum akan banyak hal yang aneh di diri antum kalau antum berharap enggak berharap kepada Allah, ya berharap kepada Allah tapi berharap juga pada donatur dan disamakan harapan tersebut. Mungkin donatur tersebut enggak mau memperbudak antum. Tapi antum akan ngebelunggu ketemu dia, enggak enakan ketemu dia, ya kan? Enggak enakan. Karena antum ada tautan harapan kepadanya. Jangan takut, jangan harap. Biasa aja, ya dia masya Allah orang yang baik dan alhamdulillah. Kalaupun dia ngasih, alhamdulillah. Nggak ngasih, nggak masalah insya Allah. Allah Ta'ala punya rezeki yang lain. Begitu ya kawan. Walaupun nggak semua orang bisa melakukan ini, tapi antum berusaha untuk tidak seperti ini. Yang kedua, istighna 'anil nas doang. Yaitu enggak berharap pada manusia, merasa cukup, udah enggak usah, saya enggak, orang punya ini udah biarin aja. Maka antum akan melihat semua orang sama, enggak? Anda dan dia sama, kenapa? Antum akan lebih berani di sini, ya. Lebih berani. Antum melihat orang pakai Camry, apa mobil namanya Camry ya? Camry itu apa namanya? Enggak, itu namanya Pajero misalnya. Iya. Itu dari bahasa Jawa, jangan-jangan.
Ya, jadi ada jero, ya ada bapak-bapak, tapi bapak jero. Nah Pak Jero misalnya, ya, antum berharap sama dia apa yang antum harapin dari dia? Banyak gak orang-orang awam kalau ngeliat orang pakai Pak Jero keluar pakai kacamata hitam kemudian, masya Allah, orang pada kita. Tapi coba kalau antum istighna dari dia, antum nggak ngarap apa-apa dari dia, biasa aja, sama saya sama dia, enggak? Ada nggak di sini aura keberanian di sini? Maksud keberanian bukan buat nantang dia, bukan. Antum nggak memperbudak diri dengannya kan? Enggak. Iya. Begitu. Ada berapa polisi militer ya dekat jalan gitu, dekat antum. Derdek nggak kira-kira? Lumayan sih. Ya. Kalau ini khauf tabi'i kalau ini, kawan. Antum naik motor, dari motor bebek angsa di kuali lagi gitu kan. Motor PM boy. Wah, dengan serius. Wewek kan. Ya. Banyak tuh lagi ngiringin siapa gitu. Antum gentar enggak? Ya wajar kok, ini khauf tabi'i, ya. Ya antum enggak ngarepin duit dari mereka, boro-boro ngasih duit gitu kan. Antum minggir, khauf tabi'i ini enggak masalah. Iya. Tapi kalau di dunia biasanya, antum bilang oh dia PM. Coba kalau antum mengharapkan keamanan dari dia, pasti antum akan pura-pura hebat gitu, ya kan? Gitu. Pangkal ojek misalnya, pangkal ojek di perempatan, sering ada polisi ke situ ngobrol ngopi bareng mereka. Pasti mereka akan apa? Ngobrol sama Pak Polisi dengan obrolan yang enak, jantai, memuji Pak Polisi supaya apa? Supaya kalau dia nggak pakai helm, nggak ditilang sama polisi-polisi ini, kan udah kenal gitu. Lihat, ada harapan di situ. Akhirnya tukang-tukang wajah ini kalau ngomong sama Pak Polisi, ya dengan senyuman, oh iya emang tuh kayak gitu, banyak penjahat di sana Pak, gitu Pak, gitu, lapor Pak. Tapi di belakang layar, di warkop lainnya polisi gitu. Lihat tuh. Lihat kemunafikan gara-gara apa? Gara-gara banyak mengharapkan manusia, memalsukan wajah di hadapan manusia, akhirnya udah anggap semua manusia sama, semua makhluk Allah. Mereka pun kalau berbuat baik sama saya, tidaklah mereka berbaik pasti ada tujuannya. Imma dunia imma akhirat. Sama-sama kayak saya plus. Yang ketiga apa tuh yang ketiga? Ahsin ilan nas. Berbuat baiklah kepada manusia, maka manusia akan menjadi tawanan antum. Iya, menjadi tawanan antum. Apa? Tawanan itu apa tugasnya? Manut. Makanya kita sebagian dari orang, antum kerap kali tidak bisa membuka pintu hati melalui ceramah. Tapi antum bisa membuka pintu negeri hati itu dengan cara memberi hadiah. Enggak, kasih hadiah. Madu misalnya. Walaupun 3 mili ya. Iya. Madu 3 mili kan? Atau 6 mili kayak gitu, 6 mili kan? Madu 6 mili. Iya kan? Ketawa gak? Kasih madu orang. Oh, masya Allah, makasih ya. Karena apa? Ketika antum beri kebaikan pada orang, maka secara naluriah fitrah umumnya manusia, orang itu akan tertawan dengan kebaikan antum. Kebaikan antum itu menawan dia. Yang namanya tawanan itu seperti ada hutang yang masih belum dibayar. Enggak? Iya. Gitu. Antum ganteng misalnya, menawan. Banyak perempuan kelepok-kelepok gitu, masya akhwat kelepok-kelepok. Antum jalan di bambu hapus, perempuan jalan langsung kelepok-kelepok gitu. Udah kayak lele kesekarat, kelepok-kelepok. Mereka tertawan seperti ada yang harus dituntaskan, ada hutang yang belum terbayarkan ke antum gitu loh. Itu kalau antum berbuat baik kepada mereka. Yang masih pada fitrahnya, adapun yang masih keluar dari fitrah ya nggak tahu diri nih ya, dikasih sayur, dikasih apa tiap hari nggak pernah ngebalas. Ini kurang benar. Jadi 3 hal tersebut ikhwan, kalau antum terapkan
berbuat baik pada manusia dan tidak menganggap mereka dengan pengharapan yang tinggi, insya Allah ibadah antum itu nggak neko-neko, ya, nggak neko-neko, ya. Antum nanti insya Allah waktunya jadi imam misalnya, insya Allah pada tempat-tempat masing-masing deh, ya jadi imam, ya di masjid, di musola, belakang antum makmum, suara antum bagus, masya Allah. Antum anggap apa mereka ini? Manusia biasa. Kalaupun mereka memuji antum nggak mendapatkan manfaat apapun dari mereka. Anggap aja begitu. Antum nggak butuh pujian mereka. Istighna anin nas. Baca aja, nggak usah mikirin orang. Iya. Kecuali kalau bacaan jelek, baru ya pikirin diri sendiri habis itu. Introspeksi. Iya. Idgham dibaca ikhfa. Ya, izhar dibaca iqlab. Itu kan hancur jadi ya. Itu gimana izhar dibaca iqlab itu? Ya. Ya, mim dibaca enggak diidghamkan. Ya, giran izhar malah iqlab. Ini gimana? Ya. Saya juga bingung contohnya gimana. Kok bisa ya? Saya juga bingung. Iya. Nah, begitu insyaallah, ikhwan. Lanjut. Al ibadatu, tafadhal. قال والشرك في العبادة خلاص. العبادة لا تكون إلا بالتوحيد بأن يكون العبد موحدا لله جل وعلا مخلصا في عبادته كلها وهذا يعني أن تكون صلاتك أحسن الله إليك. وهذا يعني أن تكون صلاتك لله، حجك لله، ذبحك لله، نذرك لله، دعاؤك تتوجه به إلى الله، توكلك على الله، رجاؤك من الله، خوفك من الله. كل العبادات لا تصرف شيئا منها إلا لله سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. Ini insyaallah mafhum, gampang insyaallah antum fahimtum jami'an. Lanjut aja, fadhil. وبه قال فإذا دخل الشرك في العبادات فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادات فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الإنسان إذا كان على الطهارة توضأ وأصبح طاهرا ثم أحدث فلا تبقى طهارته. وكذلك الشرك إذا دخل في العبادات أفسدها مثل الحدث إذا دخل على الطاهر فإنه يفسد طهارته ويحتاج أن يتطهر من جديد. وهذا شرك بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، سورة المدثر الآية 4. قيل في معناها طهر نفسك من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان. وقيل في معنى طهر ثيابك من النجاسة الحسية. وثيابك فطهر يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ورجز فهجر. يتناول الطهارة المعنوية. أحسن الله إليك. يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. ورجز فهجر المدثر أي الأصنام وعبادة غير الله وعبادة غير الله تبارك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. أحسنت. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. Ketika syirik masuk ke ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut. Seperti hadas kalau misalnya merasuk ke
taharah. Ya, ini sahih. Hanya saja apakah kita menyadari hal tersebut ketika sedang beribadah, ya. Nah ini, apalagi kita masih muda-muda ini, ya harus betul-betul dipoles dari sekarang supaya bisa menghilangkan atau menghindari dari syirik. Karena kalau udah terbiasa sampai tua repot, dan tidak akan menganggap syirik itu syirik kalau udah sampai tua. Dikira ibadahnya sudah benar, padahal selama ini ria, dan dia anggap itu bukan ria, ini bukan ria, ini malah hanya kesenangan hati gitu. Kita baca Al-Quran, didengar semua orang, dan ternyata didengar sama ummahat atau sama akhwat atau sama bapak-bapak yang punya abanat, ya, dengan pikiran, siapa tahu di pikiran mereka bapak-bapak itu pengen menjodohkan anaknya dengan saya misalnya gitu. Padahal anaknya udah punya suami. Gimana, kan kacau banget tuh ya. Contoh yang kacau itu. Ya nggak mesti kayak gitu bentuknya. Ya kadang-kadang supaya dipuji, supaya ditunjuk, supaya didengar, supaya gitu. Padahal seperti yang tadi, kalau antum ibadah aja kholas lillahi ta'ala, enggak usah pikirin orang. Istighna an madhin nas. Jangan merasa butuh dengan pujian manusia. Atau di Facebook atau di YouTube jumlah like berapa. Ya, kok ana nulis ini kok enggak ada yang like ya? Ana nulis nasihat, sampai ana pas nulis nasihat sampai berurai air mata. Bahkan ada tulis di dalam nasihat tersebut, aku menulis ini dengan berurai air mata, Masya Allah. Ternyata yang like cuma 5, itu pun ada 1 orang ketawa. Ya, kalau anda bikin kayak gitu gimana? Kecewa. Kok cuma 5 sih, follower anda kan 40.000. Wah, ini orang nggak pada sadar, orang-orang pada nggak bertakwa sama Allah. Kemudian nanti kajian ketemu Alwi, antum baca nggak suasana yang tadi? Yang mana yang tadi yang tentang tazkiyatun nufus dan nangis-nangis di status? Oh iya baca satu. Kok nggak nge-like antum? Anda nggak ngelihat antum di daftar like? Nge-like dong. Ya Allah. Emang kalau bisa lihat dia nge-like, Anda dapat apa? Kan gitu. Ya coba kita pikirin deh. Antum ibadah supaya di-like orang. Terus sewot gitu loh kita. Terus kenapa terus? Kalau dia nge-like terus kenapa? Kalau dia nge-dislike terus kenapa? Kalau dia nggak like, tawakuf dalam masalah ini. Apa benefitnya antum dapat surga kalau dia nge-like? Atau jangan-jangan antum malah justru terjerumus ke neraka kalau dia nge-like? Ya, di like kemudian 5 daftar siapa like? Wah, ada yang love, ternyata yang love namanya misalnya Rahmawati misalnya. Aduh, ada akhwat yang nge-like nih, dibuka profil. Ternyata nama aslinya Rahman dan Wati. Ya. Sama aja bohong dong kayak gini, ini udah punya suami, udah punya istri gitu kan. Lihat tuh ketika antum menggantungkan harapan pada manusia, antum cari-cari di situ kan. Antum cari-cari. Dibuka siapa aja yang like nih. Antum cari, itulah antum cari itu. Antum gali, itulah syirik tuh. Antum gali nih Rahmawati, buka Rahmanwati. Terus antum buka lagi mana yang akhwat lainnya ini. Misalnya Firzayanti misalnya. Kemudian dibuka ternyata Virus Dadianti. Virusnya laki-laki. Si Virus. Aduh, tuh lihat, antum gantungin harapan kepada manusia. Dan kalau ternyata nggak sesuai harapan, antum kecewa sendiri. Iya, antum diundang isi kajian, masya Allah. Pertama kelesnya diisi kajiannya. Pasti kayak Ustadz Bulan, kayak Ustadz Hasan, duitnya banyak nih, yakin. Kaya, nanti anda bisa punya mobil. Datang kajian ya, masya Allah, udah gaya pakai sarung terbaik, pakai baju terbaik ya. Isi kajian berapi-api karena yakin bahwa saya nanti bakal dikasih hadiah atau amplop. Kan? Sungguh-sungguh tuh mimiknya dibuat-buat ya. Sehingga jemaah itu ngeliat ini ustadz apa artis ini kok mimiknya kayak gini ya. Selesai kajian ya,
Kok belum dikasih-kasih? Ini pas mau pulang nih, udah keluar masjid nggak dikasih-kasih. Lama nunggu di pinggir jalan tuh, belaga nunggu ini, belaga nunggu Gojek ya. Padahal dia kan pakai motor sendiri. Akhirnya datang DKM lari-lari. Ustaz. Ini dia nih. Ustaz. Apa Ustaz? Ya ini dia sampai bawa plastik. Lo tahu juga yang gue tunggu kan? Bawa plastik, gede plastik. Ya, dikasih pisang. Ya, alhamdulillah, pisang serenceng. Alhamdulillah, masuk jazakallah khair ya Mas ya gitu. Sebenarnya bukan pisang gue cari gitu. Ustaz itu di dalam ada sedikitnya. Oh iya masya Allah. Jazakallah khair. Ya dalam hati. Lu tahu aja. Ya dibuka di rumah sama istrinya, kemudian dibuka syukron tulisannya. Jazakallah khair Ustaz ya udah ngisi kami. Terus ada surat Afwan kami lah masyarakat fasis dan belum bisa ngasih apa-apa kecuali pisang gitu. Marah nggak kira-kira? Marah karena udah ada harapan. Itulah hasil dari menggantungkan harapan kepada manusia. Padahal dia tidak berhak untuk menggantungkan. Kecuali kalau dia udah kontrak gaji misalnya. Kayak antum tim gaji, ya antum berhak menuntut anak. Kalau ini kan nggak ada. Maka nggak usah gantungin. Nanti kecewa antum. Kalau antum dapat pahala antum bisa berkurang, maksud kalau antum dapat dan antum bahagia belum tentu pahala antum bertambah. Kalau antum nggak dapat, antum pasti kecewa. Itulah kesyirikan. Dan ini ya serem juga. Ya cerita tadi sih nggak selebay itu sih ceritanya, cuman ya dihiasi aja lah ya supaya bisa dapat lah. Jadi permisalan ini antara taharah bisa hancur gara-gara hadas. Itu taharah hissiyah, taharah dari syirik. Juga ada dalam ayat yang mana ayat ini bisa dimaknai secara bersayap. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu maka bersihkanlah ia. Ada dua pemaknaan. Imma maknanya tahhir nafsaka minasyirki wa mimma yanqudu ad-din wa yufsidul iman. Itu makna pertama. Bersihkanlah, sucikanlah dirimu dari kesyirikan dan hal-hal yang bisa membatalkan agamamu dan merusak imanmu. Atau makna kedua yaitu tahhir thiyabaka minan najasa al-hissiyah. Bersihkanlah pakaianmu zahir ini dari najis material. Itu dua hal maknanya. Nah, ibadah ini adalah pakaian kita ikhwan. Antum bisa dipandang manusia karena ibadah antum. Antum dipandang oleh Allah Ta'ala sebagaimana ibadah antum. Maka kalau ibadah antum tidak dibersihkan, nilai di mata Allah Ta'ala itu kotor. Walaupun mungkin di mata manusia itu baik, tapi di akhirat semua akan tahu hakikat ibadah antum. Dan manusia-manusia itu akan terperangah, mereka melihat, loh antum kan ahli ibadah kok tetap di neraka. Ternyata jawabannya karena dulu syirik. Akhirnya terbongkar juga kan hakikat sebenarnya antum. Jadi pakaian ini, sebelum pakaian zahir ini, pakaian ibadah kita harus betul-betul diperbaiki lagi, dibersihkan. Ya yatanawalu taharah al-ma'nawiyyata wa taharata al-hissiyata. Ya thiyabaka fatahhir mengandung makna taharah ma'nawi dan taharah hissiyah. Wa rujza fahjur itu asnam dan ibadah pada selain Allah, maka tinggalkan tersebut. Lanjut terakhir, fadhal. وبه قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. المثال الذي ذكره المصنف مثال يجلي هذا الأمر تجلية واضحة. فالذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة لا يقدم على إقامتها وعليه الحدث، وهذا يعرفه عامة المصلين، وأن صلاتهم لا تقبل إلا بالطهارة. فمن عرف ذلك وفي أثناء توجهه للمسجد ثم أحدث في الطريق فإنه لا يستمر في سيره للمسجد، وإنما يبحث عن مكان ليتطهر ثم يدخل ليصلي طاهرا، وهذا أمر
Baik, terakhir fadhil. Wal amru. الأمر تماما في باب العبادة. العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت. Kaif limada? Kenapa jadi anta? نقيت. Enggak, kenapa jadi aku? Muannas. Ibadah. Kita خلصت. khalasat bisa, khulisat bisa. إذا خلصت ونقيت. Khalasat aja sahih, khalasat. Atau khulusat atau khulisat. Terserah antum. Masyita khalas. Iya, dibersihkan. Khalasat boleh. Khalasat wa nuqiyat muslimat. أحسن الله إليك. الأمر تماما في باب العبادة. العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت. Khulisat bisa. Khulisat kayaknya ana lebih pro ke khulisat. خلصت. Iya, khulisat wa nuqiyat muslimat. إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشرك فإذا دخل عليها في العبادة أفسدها وأتلفها. Baik. Misal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat bagus ya kawan. Orang yang mengerti kepentingan dan posisi taharah terhadap salat itu tidak akan mau memulai salat sementara dia tahu dirinya ada hadas. Ya enggak? Antum tadi habis kentut, kemudian belum wudu, antum kemudian salat berjamaah jadi imam lagi. Kira-kira serak enggak? Enggak mungkin serak, enggak. Enggak mungkin. Antum tahu nih. Kan gua kentut ya. Masa ini udah lanjur di depan nih, tinggal sausuh vakum doang nih. Iya kan? Masa langsung mangkir? Ya tetap nggak enak walaupun Allahu Akbar. Pasti antum merasa bersalah, ya Allah, salah mau umat saya nih, ya Allah. Itu kan pasti salah. Iya, apalagi kalau dalam keadaan tadi junub, belum mandi junub, dia tahu. Nah ini lebih parah lagi. Bodo amat dah. Yang penting baik niatnya. Allahu Akbar. Tetap aja dia nggak enak salatnya. Wa hadza ya'rifuhu 'ammatul musallin. Salatnya tidak diterima kecuali dengan suci dalam keadaan suci. Faman 'arafa dzalika wa fi athna'i tawajjuhi lil masjid thumma ahdath fi tariq fa innahu la yastamirru fi sayrihi lil masjid. Wa innama yabhathu 'an makanin liyatatahhara thumma yadkhulu liyasalli tahiran. Hadza amr ma'ruf. Mau ke masjid ya kan? Antum mau salat di masjid gitu loh. Salat berjamaah. Di tengah perjalanan antum kentut atau apa, kemudian pasti antum pas sampai parkiran mesti wudu dulu, nggak langsung kemari. Ada juga gitu habis dari misalnya kalau pagi-pagi kan kita biasa buaya besar misalnya, kemudian habis itu kan wudu dulu sebelum kesini, walaupun kesini nggak buat sholat. Ya itu yang biasa ke masjid ya begitu. Ini amr yang ma'ruf sekali, ma'ruf. Nah, seperti itu pula dalam masalah ibadah. Antum mau ibadah, tapi ada niatan dipuji. Nah, di sini ini malah kadang-kadang ini malah biarin aja lah, lanjut aja gitu kalau. Beda dengan kayak mau sholat. Kayak mau sholat tuh ngerasa nggak serak sholatnya kalau belum bersuci. Tapi kalau ibadah, kadang-kadang kita lanjut aja lah. Walaupun dalam hati itu masih ada keinginan untuk dipuji, untuk dapat ini dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan nih, kawan. Pertanyaan yang melenceng dari kitab tapi sebenarnya bisa nyambung juga dengan pembahasan. Ustadz itu kan kerjanya ceramah, kajian, ngisi kajian dan seterusnya. Terus siapa yang nasihatin ustadz? Sementara ustadz itu butuh nasihat banget ya. Antum ketika udah jadi ustadz nanti insyaallah, mungkin nggak tahu berapa tahun lagi, atau ngajar di mana, antum jadi ustadz bahkan. Antum udah jadi ustadz, Rafi? Hah? Enggak. Udah parfum ya. Ya, Masya Allah, parfum kental. Nah, antum jadi ustaz, ceramah di mana-mana. Orang awam nggak mungkin nasihatin antum kan, Ustaz, anak mau ceramah di depan antum Ustaz. Takwalah kepada Allah Taala dimanapun antum berada Ustaz. Antum mungkin nerima, tapi nggak mungkin ada orang awam kayak gitu. Sekarang siapa yang nasihatin antum? Ya Allah yang nasihatin antum betul, tapi bagaimana? Seorang dai, ustaz, sepopuler apapun,
yang sadar akan dirinya, yang menasihati dirinya adalah dirinya sendiri ketika dia ceramah. Iya. Dan betapa seringnya kita nih, dai atau antum atau siapapun yang ngajar, mencela dirinya sendiri ketika dia menasihati orang. Paham nggak maksudnya? Belum masuk. Paham nggak? Paham. Kalau yang tuh rajin belajar aja dalam hati, lu kayak rajin aja lu. Ya gitu ya. Iya. Jangan ngomong sembarangan. Dalam hati, ya Allah saya suka ngomong sembarangan juga gitu. Ada pertanyaan nih, kadang-kadang nasihatnya dari Allah Ta'ala melalui orang awam di WhatsApp. Ustadz, apa hukumnya main game PUBG? Ya. Bacanya gimana bacanya? Bener gak? Oh PUBG bacanya? Oh itu baru sekarang ya. Baru sekarang. Alhamdulillah ya Rob. Baru sekarang udah tahu itu. Bener baru sekarang. Enggak udah tahu dia PUBG bacanya pub gitu apa gimana bacanya? Baru sekarang kan? Beneran baru sekarang. PUBG ya namanya ya. PUBG. Alhamdulillah hidayah dari Allah. Walaupun enggak ada manfaatnya juga sih. Ustaz, apa hukum bermain PUBG? Ternyata ustadznya hobi juga itu. Anda nggak tahu ya main kayak gitu, apa yang katanya haram itu ya? Ada nyembah apa gitu? Anda nggak tahu sih, nggak tahu sama sekali. Hah? Event doang? Iya event doang yang pas kan itu yang kami itu video itu yang sembah. Itu event doang 30 hari selesai. Nggak tahu maksud antum apa ngomong apa. Apa kayak gitulah, nggak tahu. Nggak, misalnya itu main itu haram gitu misalnya ya. Anda nggak tahu, benar-benar nggak tahu sama sekali. Anda tahu aja Plants and Zombie doang Anda tahu. Haram misalnya. Ini ustadznya juga player juga gitu loh. Kan gimana ya? Masa saya bilang ya nggak apa-apa selama niatnya baik. Berarti kan Anda bohong tentang agama Allah. Anda bilang ini haram, Anda jujur, tapi ini kan nyasar juga ke Anda. Nah kan gitu. Seperti itu. Kadang yang menasihati dirinya dai itu kayak gitu-gitu, momentum kayak gitu. Jadi dai itu menasihati dirinya ketika menohok dirinya ketika dia ceramain orang atau ditanya sama orang dengan permasalahan yang juga ada pada dirinya. Aduh panjang ya WhatsApp. Ustadz afwan ana ada masalah nih dengan suami ana, suami ana suka mukul, suka marahin dan gini. Lah, ini kan cerita saya, kan? Kalau saya nasihatin suaminya, saya kan kayak gitu juga, gitu ternyata. Ternyata yang WhatsApp istrinya pakai nomor lain. Ini berarti istrinya nasihatin suaminya. Ya begitu ala kulli hal ya. Semoga Allah Ta'ala berkatin ana dan juga antum semua, ilmu ana dan juga antum ya, Rafi, Dika, Alwi, semua antum pemuda-pemuda yang Allah Ta'ala berkati perjalanan hidupnya. Masya Allah, ana mendengar bacaan antum, bacaan Rafi'i untuk kitab, walaupun tentu ya tulab-tulab di sini mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan tulab ma'had, tulab-tulab yang konsentrasi fokus di belajar, tapi Allah memiliki keutamaan yang Allah rahasiakanlah. Semoga antum tetap, kita semua derajatnya tinggi, ana juga yang nggak ada apa-apanya dibandingkan asatidzah lainnya pastinya. Tapi ya kita nggak boleh give up dan menyerah dengan rahmat Allah. Kita harus mencari keberkahan dari Allah. Kalau misalnya kita lihat ada dai lain atau tulab lain yang zahirnya afdal di media sosial, antum lihat masya Allah mereka lebih afdal dari ana, maka antum balap mereka di sirnya antum. Ya. Antum akan melihat banyak orang-orang tulabul ilm asatidzah dan antum lihat kajian mereka masya Allah, belajarnya mereka masya Allah, kitab mereka masya Allah, tulisan mereka masya Allah. Antum nggak bisa melakukan hal seperti itu. Antum balap mereka di munajat antum, di sirnya antum, di amalan yang antum sembunyikan, yang mana seringkali amalan tersebut jauh lebih berat daripada amalan di depan umat. Iya, amalan di tersembunyian itu biasanya malah jauh lebih berat. Antum tidak mau menceritakan ke orang, itu lebih berat, itu lebih berat. Sementara antum butuh eksis, lebih berat ujiannya. Maka balaplah mereka di sirnya antum ketika mereka membalap antum di alaniyahnya.
Tapi jangan sultan juga mereka. Wah, tampaknya aja mereka itu akhirnya alim padahal mereka munafik. Tahu dari mana tuh? Enggak boleh kayak gitu. Jangan mikir kayak gitu, antum enggak tahu mereka. Antum urusin aja diri kita masing-masing. Insyaallah dari kita berusaha di sirnya kita, ya. Yang tahu hanya Allah, kemudian malaikat-malaikat pencatat amal, dan semoga mereka semua menjadi saksi kebaikan untuk diri kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi